Hai semua, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini kita akan membahas kejamnya perjalanan Bunda Korla dalam mencapai titik tertinggi dalam hidupnya. Gua tidak akan membahas profil Bunda Korla karena gue yakin kalian sudah kenal siapa dia. Tidak ada jaminan bahwa setiap orang pasti sukses. Sukses adalah sesuatu yang subjektif dan dapat diukur dengan berbagai cara. Setiap individu memiliki latar belakang, kemampuan, keinginan dan kesempatan yang berbeda-beda, yang semuanya dapat mempengaruhi peluang mereka untuk mencapai kesuksesan. Namun pertanyaannya adalah, apakah Bunda Korla pantas untuk sukses? Bunda Korla adalah individu yang lahir dari keluarga yang sederhana, tanpa memiliki bakat alami. Ia tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Itu berarti ia juga mengalami banyak masalah sosial, seperti yang dialami anak-anak pada masa itu. Namun perjuangannya dan dedikasinya untuk memperoleh hidup yang lebih baik dan bermakna bagi orang lain telah membawanya sampai pada titik tertentu dalam hidupnya. Jika kita melihat Bunda Korla saat ini, jelas sekali terlihat bahwa ia setia pada prinsip kesederhanaan. Kesederhanaan juga dapat mencerminkan integritas Bunda Korla sebagai individu. Ini bisa membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara penggemar dan audiensnya. Karena ketika orang melihat seseorang yang hidup dengan prinsip kesederhanaan dan tetap otentik, meskipun telah mencapai tingkat popularitas, itu dapat menarik simpati dan penghormatan dari berbagai pihak. Dalam dunia yang semakin kompleks dan sibuk ini, banyak orang yang mencari kedamaian dan keaslian. Bunda Korla yang hidup dengan prinsip kesederhanaan dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin mengurangi kebingungan dan stres dalam hidup mereka. Dengan menerapkan kesederhanaan dan gaya hidup serta komunikasinya, Bunda Korla dapat menciptakan daya tarik tersendiri. Kemampuannya untuk menyampaikan pesan-pesan yang sederhana namun kuat telah membawa kedamaian dan kelegaan bagi pendengarnya. Hal ini dapat membuat orang-orang terinspirasi dan terhubung dengan dirinya. Kehebatan Bunda Korla dalam berkomunikasi interpersonal tidak hanya terletak pada kata-kata yang terucap, tetapi juga dalam kemampuannya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mampu memahami dan merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh orang lain dan menciptakan ruang yang aman untuk berbagi dan berkomunikasi dengan jujur. Namun, apakah Bunda Korla selalu dicintai oleh banyak orang? Memang ada hal yang cukup ironi. Kalau kita berpikir bahwa individu dengan komunikasi interpersonal seperti Bunda Korla bisa selalu disayangi oleh banyak orang, Anda salah. Gaya komunikasi Bunda Korla yang mendalam dan intim ternyata dapat menimbulkan kecurigaan atau rasa cemburu dari orang lain yang tidak dapat mengikuti atau terlibat dalam komunikasi dengan cara yang sama. Ini terjadi karena komunikasi interpersonal yang kuat dan intim dapat menciptakan ikatan yang erat antar individu yang terlibat. Dan hal ini dapat menimbulkan rasa cemburu atau kekhawatiran pada orang-orang di sekitarnya yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki keadaan yang sama. Namun saya yakin kalian semua sepakat bahwa Bunda Korla tidak perlu berubah dan berusaha bermain identitas untuk menyenangkan semua orang, karena memang kita tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Dan bagaimana menurut kalian? Nanti tulis komentar kalian di bawah ya. Dan kalau misalnya kalian senang dengan tema-tema video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. So, sampai ketemu di video-video keren lainnya bareng gue. Adios, bye-bye.